أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله bihi alim. Sadaqallahul azim. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat adab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 91 dan ayat 92. An Umar radhiyallahu anhu, wallahi mabtulitu bibaliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha arba'u ni'amin awwaluha idza lam takun fi dini wathani idza lam takun a'zama minha watsalitsu idza lam takun muharramar ridha biha warrabi'u anni arjus thawaba 'alaiha. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, demi Allah, tidaklah aku ditimpa musibah kecuali aku rela karena Allah, jika di dalam musibah itu terdapat 4 macam kenikmatan. 1. Apabila musibah itu bukan terjadi pada agamaku. 2. Apabila musibah itu tidak lebih hebat
daripada musibah yang telah menimpa pada diriku. Yang ketiga, apabila musibah itu tidak menghalangi untuk mendapatkan keridhaan Allah. Yang keempat, aku mengharapkan pahala karenanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah bi'idnillah biridhoillah kami hadir kembali di Masjid An-Nur di bumi BCA Kota Baru Ndriyorejo Gresik untuk mengajak diri kita dan keluarga besar kita dan umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quran yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istiqomah pada kita semuanya. Mudah-mudahan kita mampu untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan dari segala perbuatan jahat, perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar. Itu semuanya bisa menyebabkan kita menjadi umat yang terbalik. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan panjenengan semuanya didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan iman dan takwa kita menjadi subur. Amin ya robbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya robbal alamin. Kajian kita di surat Ali Imran ayatnya 91. Orang yang bergelimang dalam kekafiran dan terombang-ambing oleh perbuatan yang jahat hingga ajal merenggut mereka, sedang mereka masih tetap dalam keadaan kekafirannya, sedikit pun mereka tidak akan diterima tebusannya, meskipun jumlah tebusan itu senilai dengan kekayaan emas seluruh isi bumi. Maksudnya ialah, andai kata mereka bersedekah dengan emas seberat isi bumi untuk dijadikan tebusan dosa yang telah mereka lakukan, maka pahalanya tidak akan mampu untuk menyelamatkannya dari siksa api neraka, karena kekafiran melenyapkan amal kebaikan mereka. Makanya kita harus berhati-hati, Bu, di dalam hidup ini. Mari kita senantiasa hidup dengan Islam, wafat dengan Islam, dan mudah-mudahan nanti kita dibangkitkan dari alam barzah dalam keadaan Islam, dan mudah-mudahan nanti kita di akhirat nanti dikumpulkan bersama orang-orang Islam. Amin ya robbal alamin. Nanti panjenengan lihat di surat Ali Imran ayat 102 sampai 200. Yang dihargai Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat hanyalah iman kepada Allah dan hari akhir,
serta amal soleh yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Fal yauma la yu'khadu minkum fidyatu wala minal ladina kafaru ma'wakumun naru hiya maulakum wa bi'sal masir." Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan darimu maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Surat Al-Hadid ayat 15. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Oleh karena itu, ibu-ibu dan juga kaum muslimin muslimat, marilah kita jaga diri kita, jaga keluarga besar kita dan umat Islam ini dari siksaan api neraka. Nanti panjenengan lihat Bu, di surat 66 namanya surat At-Tahrim, ayatnya 6 sampai ayat 8. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada hari itu tidak ada jalan bagi mereka untuk menyelamatkan diri, baik dengan hartanya maupun dengan pangkatnya. Segala urusan pada hari itu hanyalah didasarkan semata-mata pada kesucian jiwa. Maka barang siapa yang memelihara kesucian jiwanya dengan iman dan amal soleh, mereka itu akan berbahagia. Sebaliknya barang siapa yang mengotorinya dengan kekafiran, dengan kedoliman, dengan kemunafikan, dengan kemusyrikan atau amal-amal yang jahat, ia akan merugi dalam arti yang sebenar-benarnya. Makanya kita harus banyak-banyak bertafakoh fiddin. Apa itu Bu? Tafakoh fiddin itu artinya memperdalam agama Islam. Dengan D5 ya Bu. Berapa Bu D-nya? 5. Dibaca, dihafal, difahami, diamalkan, didakwahkan. Istilahnya apa Bu? D5 ya, itu untuk memudahkan. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-92 dari surat Ali Imran ini. Seseorang tidak akan mencapai tingkat kebajikan di sisi Allah sebelum ia dengan ikhlas menafkahkan harta yang dicintainya di jalan Allah. Yang dimaksud dengan harta yang dicintai adalah harta yang kita cintai. Ayat ini erat hubungannya dengan firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Surat Al-Baqarah ayat 267. Setelah ayat ini diturunkan, para sahabat Nabi berlomba-lomba berbuat kebaikan. Di antaranya Abu Tolhah Al-Ansori, seorang hartawan di kalangan Ansor, datang kepada Nabi SAW. Allahumma sholli wa sallim alaih. Beliau memberikan sebidang kebun kurma yang sangat dicintainya untuk dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemberian itu diterima oleh Nabi dengan baik dan memuji keikhlasannya. Rasulullah menasihatkan agar harta itu dinafkahkan kepada karib kerabatnya. Maka Tolhah membagi-baginya kepada karib kerabatnya. Dengan demikian ia mendapat pahala sedekah dan pahala
mempererat hubungan silaturahmi dengan keluarganya. Setelah itu datang pula Umar bin Al-Khattab menyerahkan sebidang kebunnya yang ada di Khaybar. Nabi SAW, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau menyuruh pula agar kebun itu tetap dipelihara. Hanya hasil dari kebun itu merupakan wakaf dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nanti panjenengan lihat Bu di surat kedua ayat 207 sampai ayat 208 atau tentang zakat, infak, sedekah itu Al-Baqarah 260 sampai 274. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akhirnya nanti bisa memotivasi diri kita dan juga umat Islam untuk cinta amal jariah. Dan juga dengan ilmu yang bermanfaat itu nanti panjenengan bisa menjadi contoh bagi anak cucu panjenengan semuanya. Mudah-mudahan menjadi anak dan cucu serta kaum muslimin ini menjadi keluarga yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, doa-doa kami yang terbaik untuk seluruh saudara saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kami nantinya ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa kami yang terbaik ya Allah untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat, ayah kami, guru-guru kami, dan juga seluruh santri-santri BCA pecinta Al-Quran ini di bumi yang sudah wafat. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Doa-doa kami ya Allah untuk seluruh para pemimpin-pemimpin kami, para presiden kami, dan juga para menteri-menteri kami, dan seluruh warga bumi ini ya Allah, berikan iman dan takwa sehingga bisa membangun negeri ini. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya orang beriman. Apabila berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat bertaubat, semoga selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.